Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari balak-balaknya hati, dari penyakit-penyakitnya hati, dari bahaya-bahayanya hati, dari zalim-zalimnya hati. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai di dalam episode ini, marilah kita membacakan dahulu sholawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji tentang hakikat tugas manusia di bumi ini. Tugas manusia di bumi ini sebenarnya sebagai penjaga masjid. Seluruh manusia hakikatnya diutus ke bumi ini hanya menjaga masjid. Jadi babakan masjid itu bila dikaji secara syariatnya, secara kemanusiaannya, ya bangunan-bangunan masjid itu. Akan tetapi di sisi Allah, penjaga masjid itu adalah penjaga bumi inilah masjid. Tanah yang luas ada di bumi inilah yang dimaksud Masjidil Haram. Masjid yang suci, pakaian yang suci, bumi yang suci, masjid tempat untuk bersujud di dalamnya. Bersujud kepada siapa? Tempat masjid ini tempat bersujud kepada
Sang Pencipta yang menciptakan masjid ini. Jadi tugas manusia diutus ke bumi ini hanyalah untuk menjaga masjid ini, untuk menjaga dunia sebagai wakil penjaga dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Az-Zariyat Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, inilah tujuan manusia diciptakan, hanyalah untuk menjaga masjid dan menjadi wakil-wakilnya Allah untuk menjaga masjid, menjaga bumi. Kalau dihakikatkan yakni menjaga badan-badan ciptaan Allah. Inilah yang dimaksud masjid itu. Di dalam Al-Baqarah ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَا يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedang kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul azim. Jadi hakikat manusia dicipta di bumi ini hanyalah sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Pengganti. Khalifah itu apa? Wakil-wakil Allah di bumi ini untuk mewakili Allah menjaga dunia, untuk mewakili Allah menjaga Masjidil Haram, untuk mewakili Allah menjaga badan-badan ciptaannya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ditinjau cerita secara syariatnya, manusia penjaga masjidnya Allah ini ya diaplikasikan, ya dibayang-bayangkan orang-orang yang menjadi takmir masjid itu secara syariatnya.
Akan tetapi secara global, secara hakikatnya, seluruh manusia itu diciptakan hanyalah untuk menjaga masjid dan hanya beriktikaf di dalam masjid, dan hanya pula untuk bersujud dan selalu bersujud di dalam Masjidil Haram. Jadi maksud dari Masjidil Haram ini, haram bagi manusia bila di dalamnya tidak mensucikan Tuhannya sebagai pencipta dirinya dan pencipta masjid-masjid yang sudah diturunkan ke dunia ini. Jadi tugas kita sebagai manusia di dalam masjid itu sebagai pembersih masjid dari berbagai macam kenajisan dan kenajisan. Bila dipaparkan secara syariatnya, ya semuanya af'al syariatnya, af'al manusianya. Maka dibayangkanlah manusia yang menjaga masjid-masjid dohir itu, yakni setiap pagi, setiap sore membersihkan masjid-masjidnya, mengepel masjid-masjidnya guna dipakai untuk sholat jamaah, guna dipakai untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu bila dikaji secara syariatnya, secara kemanusiaannya. Akan tetapi manusia diciptakan oleh Allah, diturunkan ke bumi ini oleh Allah sebagai penunggu, sebagai penjaga, sebagai wakil Allah untuk menjaga masjid-masjid yang ada di dunia ini, yakni badan-badan inilah hakikat masjid itu. Jadi tugas kita saat ini hanyalah sebagai penjaga kebersihan masjid-masjidnya badan ini. Dari apa? Dari kenajisan, dari kekotoran, dari kesyirikan, dari keateisan, dari perselingkuhan, dari perselisihan, dari persekutuan hati kita kepada Allah. Inilah bukti manusia dicipta hanyalah menjaga masjidnya Allah. Manusia dicipta hanyalah sebagai khalifahnya Allah, sebagai wakil-wakil Allah di bumi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna sebagai wakil-wakil Allah di bumi ini, makna sebagai wakil-wakil Allah yang berkuasa atas badan ini, yakni manusia yang selalu kembali hatinya kepada lillahi ta'ala sebagai penguasa dirinya dan sebagai penguasa badannya. Akan tetapi kebanyakan manusia, termasuk saya sendiri dahulu, kebanyakan manusia terlena di dalam Masjidil Haram. Manusia terlena di dalam masjid-masjid yang dijaganya. Disuruh, diutus,
jadi khalifah, disuruh, diperintah jadi wakil di dalam masjid ini, maknanya hanya sebagai wakil saja di badan-badan ini, malah kita, malah manusia selama ini merampas kekuasaan Allah. Malah kita selama ini merampas kerajaan-kerajaan Allah di dalam hati kita selama ini. Jadi kita di dunia ini diutus hanya sebagai khalifah, diutus hanya sebagai wakil, tapi kita selama ini malah berkedudukan sebagai ketua. Diutus hanya menjadi wakil-wakilnya Allah, loh kok malah kita selama ini mengkhianati Allah dengan cara kita selama ini menduduki kerajaan Allah di masjid yang diamanahkan kepada kita ini. Diutus menjaga di dalamnya, diutus mengabdi di dalamnya, diutus menjadi penjaga di dalamnya, loh kok malah kita merampas hak-hak Allah di dalamnya. Diutus menjaga malah merampas dari apa yang dijaganya. Jadi manusia kita ini diciptakan hanyalah untuk menjadi penjaga atau sebagai wakil Allah yang menjaga badan ini, kok malah ketika datang detik-detik akhir bala, manusia mulai merampas, manusia mulai memberontak dari Tuhannya. Memberontak kekuasaan Tuhannya menjadi kekuasaan diri manusianya sejak datangnya detik-detik akhir balik tiba. Jadi saat itulah masanya Adam yang dulunya di surga akhirnya ditipu mentah-mentah oleh iblis dan setan, yakni diutus memakan buah yang dilarang untuk dimakan oleh Adam. Buah yang atau pohon hayun yang dilarang Allah untuk mendekati pohon itu. Hayun itu, kata-kata kayu itu kan asalnya dari kata-kata hayun, kayu, yakni uripe Allah. Jadi cerita versi syariat dan cerita yang sebenar-benarnya itu sangat amatlah beda. Kalau di cerita syariat atau kemanusiaan membayang-bayangkan sosok-sosok yang diceritakan. Dibayang-bayangkanlah semua seolah-olah kejadian itu seperti kejadian-kejadian badannya. Akan tetapi secara hakikatnya, secara sesungguhnya, seluruh cerita-cerita itu sudah nyata pada tiap-tiap hati manusia. Sudah terjadi pada masing-masing diri manusia tanpa ia sadarinya. Jadi diceritakan iblis dan setan menggoda manusia, kenapa kamu dilarang untuk mendekati kayu itu?
Kenapa kamu dilarang untuk memakan buah pohon itu, buahnya pohon khuldi itu? Jadi ditipu oleh setan, berkata kepada Adam, bila kamu tidak membantah perintah Allah, bila kamu mengikuti perintah Allah untuk tidak memakan buah kayu ini, kamu tidak akan kekal. Buah khuldi tidak akan kekal di dalam surga ini. Jika hidup ini tidak kamu akui sebagai hidupmu, maka dirimu di dunia ini tidak jadi raja, tidak jadi pencipta. Kamu bakal segera mati bila engkau tidak mengaku-ngakui bahwa hidup ini sebagai hidupmu. Inilah hakikat cerita itu. Jadi cerita yang di syariat itu ya seperti itu pada hakikatnya di dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu dimakanlah kayu khuldi itu. Setelah itu dikonsumsilah buah-buah khuldi itu oleh Adam yang selama ini berada di dalam surga. Dikonsumsilah pengakuan-pengakuan itu, buah pengakuan bahwa hidup ini hidup manusiaku, dan buah pengakuan bahwa badan-badan ini badan manusiaku, agar kata iblis, kamu bukan hanya penjaga saja, agar kamu bisa seperti Allah sebagai pencipta apapun yang kamu perbuat. Itu tujuan setan dan iblis menyesatkan manusia agar mengaku-akui, agar mengkonsumsi kayu khuldi, agar mengkonsumsi buah khuldi, agar mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini adalah hidup dan badan milik kita sendiri, bukan milik Allah. Maka ketika datang detik-detik akil balik tiba, maka kita sudah jatuh dan diturunkan ke bumi ini. Awalnya Adam dan Hawa itu di dalam surganya Allah, mutmainnah. Ketika kita masih bayi sampai datang detik-detik akil balik. Sebelum datang detik-detik akil balik kan kita tinggal di dalam surga. Sama halnya seperti ceritanya Nabi Adam. Jadi kiasan cerita Nabi Adam sebenarnya adalah sejatinya cerita masing-masing diri manusia itu sendiri. Jadi dikiaskan oleh cerita-cerita Nabi Adam yang ada di dalam Al-Quran. Padahal isi dan seluruh isi di dalam Al-Quran itu adalah hakikatnya laku diri manusianya, cerita diri manusianya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika si jabang bayi sudah menginjak detik-detik akil balik, maka terasalah bagi kita selama ini ketika saat TK mulai kita merasakan, oh bahwa hidup inilah hidupku, hidup manusiaku. Oh ternyata badan-badan inilah badan manusiaku sendiri. Sejak itulah jatuh martabatnya Adam, jatuh kepada kezoliman, jatuh kepada kemungkaran, jatuh kepada
kesyirikan kepada Tuhannya, bila menolak, bila melanggar perintah-perintahnya Allah, itu kan berarti kesyirikan. Diperintah untuk tidak mendekati kayu huldi, kok malah memakannya. Diperintah untuk tidak mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, malah diaku-akui hidup dan badan ini milik manusianya. Maka azablah yang didapatkannya. Akhirnya kehidupannya disiksa, diazab, diperbudak oleh setan yang terkutuk, diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Karena kita lebih memilih menjalankan, memilih ajakan setan yang terkutuk daripada mematuhi perintah Allah, yakni untuk menjauhi kayu ini, untuk tidak makan buah khuldi. Loh, kok malah dimakan? Inilah yang dimaksud manusia bertugas untuk menjaga masjidnya Allah. Jadi untuk keterangan selanjutnya kita lanjutkan di episode yang akan datang. Semoga saya dan semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak luput pula kita selalu berdoa kepada Allah untuk selalu terlindungi hati kita dari balak-balaknya hati, dari zalim-zalimnya hati, dari penyakit-penyakitnya hati, dari setan-setan yang berkuasa di sarang singgahsananya hati ini. Dengan membaca sholawat zalimin daf'ul bala. Sebelum kita akhiri pemaparan ini, mari kita membaca sholawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.